Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oh ya teman-teman, sebelumnya gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga senantiasa terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Oh ya teman-teman, jadi hari ini aku mau review sekaligus unboxing. Kemarin aku ada beli rice cooker Philips model HD4515. Jadi aku kemarin pilih yang warna pink ya teman-teman, karena aku memang secinta itu dengan warna pink. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku sudah ngincer rice cooker ini sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi karena rice cooker aku sebelumnya itu masih bagus, jadi aku mengurungkan niat untuk membelinya. Dan qadarullah ternyata akhir-akhir ini rice cookerku rusak. Sebelumnya sebenarnya ini udah 2 kali sih ya rusaknya. Yang pertama kemarin itu karena tegangan itu sering naik turun, kemudian rice cookernya rusak. Tapi udah diperbaikin sama pihak PLN. Kemudian yang kedua ini rusak lagi, jadi aku memutuskan untuk langsung aja beli rice cooker yang kemarin nggak aku beli. Nah sekarang rice cookernya udah datang. Oh ya teman-teman, ini aku beli di Shopee ya teman-teman. Kemarin aku cari di Shopee yang harganya yang termurah dan juga tentunya ongkirnya yang murah. Karena apa? Karena aku tinggalkan di luar Jawa ya teman-teman, aku tinggal di Kalimantan. Jadi ongkirnya itu kadang sangat memberatkan dari Jawa ke Kalimantan. Dan alhamdulillahnya aku menemukan toko di Shopee. Jadi toko ini tuh menurut aku udah paling termurah di antara yang lainnya. Ongkirnya pun paling termurah daripada di lainnya. Jadi kemarin aku beli itu seharga 689.000. Kemudian ongkirnya 107.500, dapat subsidi pula dari Shopee 20.000. Jadi aku kemarin habisnya itu cuma sekitar 780 ribuan aja. Itu jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya aku harus beli di sini. Di sini itu harganya hampir 1 jutaan. Ataupun aku beli di Banjarmasin. Di Banjarmasin itu harganya 800-an, belum termasuk ongkir. Ongkirnya pun ke sini sekitar 80 ribuan, jadi mungkin hampir 900 ribu ya teman-teman. Jadi lumayan selisihnya. Tapi kalau kalian lihat dengan seksama, nah di sini itu dusnya tuh ada penyok. Jadi aku tuh sempat benar-benar takut, semoga yang penyok ini bagian dusnya aja, jangan sampai ke bagian dalamnya. Karena itu tadi, kekurangan saat belanja online terutama untuk barang elektronik ya teman-teman, itu agak kesusahan apabila misalnya terjadi defect atau yang lain-lain. Kesulitan saat kita mau retur, karena kita harus kirim lagi balik ke tempat dimana kita beli. Tapi alhamdulillah untuk produk ini aku benar-benar puas, nggak ada kurang sedikit pun. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, rezeki ya teman-teman. Untuk alamat toko Shopee-nya nanti akan aku taruh langsung di description box aja ya teman-teman. Oke, pertama-tama di sini kita mendapatkan buku petunjuk pemakaian dan juga kita mendapatkan kartu garansi. Nah, jadi untuk garansi ini berlaku selama 2 tahun ya teman-teman. Nah, jadi masa garansinya ini berlaku untuk biaya perbaikan dan biaya suku cadang, tidak termasuk aksesoris, dan ini tuh berlaku selama 2 tahun sejak tanggal pembelian. Nah, sekarang di sini kita dapat songket penghubung daya listriknya. Nah, untuk penghubung daya listriknya ini bisa dilepas pasang ya teman-teman. Nggak seperti rice cooker aku yang sebelumnya, nggak bisa dilepas pasang. Nah, aku mau keluarin dulu rice cookernya dari box. Rice cookernya ini terlihat berat, terlihat besar, tapi sebenarnya ini tuh nggak berat sama sekali ya teman-teman. Nah, karena ini tuh baru, jadi aku mau rendam dulu ini pakai air panas ya teman-teman. Sebelum direndam ini tuh udah aku cuci bersih pakai sabun dan juga air. Nah, sekarang aku mau cuci beras. Aku mau langsung aja tes masaknya. Saran aku kalau kalian mencuci beras itu jangan langsung di tempat penanak nasinya ya teman-teman. Biar apa? Biar penanak nasinya nggak baret-baret. Sebelum panci penanak nasinya kita masukkan, jangan lupa dilap-lap ya bagian bawahnya biar nggak ada yang basah. Nah, mohon maaf aku masih pakai metode tempo dulu, masih menggunakan jari untuk mengukur air. Nah, sekarang kita tekan nasi putih, kita tekan start. Jadi kalau tanda 1 ini ada berarti 1 jam. Nah, kalau kalian merasa ini kelamaan, kalian bisa tekan cancel, kemudian tekan nasi putih, pilih menu, pilih masak cepat, dan juga start. Nah, jadi ini tuh waktu memasaknya 25 menit aja.
Sekarang kita tunggu sampai nasinya matang. Kalau nasinya matang akan keluar bunyi bip-bip 4 kali seperti ini. Nah, sekarang nasinya sudah matang, langsung kita buka biar uapnya langsung keluar. Kemudian jangan lupa langsung kita aduk-aduk ya nasinya teman-teman, biar nasinya bisa pulen, benar-benar pulen. Nah, sekarang aku mau coba metode untuk kukusan ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah siapkan panci penanak nasinya yang sudah aku isi dengan air. Jadi airnya ini aku gunakan sekitar 8 cup ya teman-teman. Di sini juga sudah aku taruh keranjang kukusannya. Untuk sampel di sini aku ada telur, 3 telur. Telurnya terlebih dahulu udah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan aku tempatkan di lubang-lubang ini telurnya. Nah, sekarang kita tutup, mari kita coba untuk mulai memasaknya. Sekarang kita pilih menu kukus, kemudian kita pilih star. Kita tunggu aja sampai udah selesai masak ya, sampai berbunyi bipnya 4 kali lagi. Nah, untuk metode kukusan ini minimal air yang digunakan itu sebesar 5 cup ya teman-teman. Jangan kurang daripada itu, takutnya nanti airnya kehabisan saat kita mengukus. Nah, sekarang aku mau langsung aja mulai untuk ngecek bagaimana telurnya, apakah benar-benar udah matang. Sekarang aku kupasin dulu telurnya. Kita buka. Nah, ternyata alhamdulillah udah benar-benar matang ya teman-teman. Itu dapat dilihat dari kuning telurnya. Sekarang mau aku coba lagi di telur yang satunya. Nah, alhamdulillah di telur satunya pun udah benar-benar matang juga ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau coba metode untuk kukusan ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah siapkan panci penanak nasinya yang sudah aku isi dengan air. Jadi airnya ini aku gunakan sekitar 8 cup ya teman-teman. Di sini juga sudah aku taruh keranjang kukusannya. Untuk sampel di sini aku ada telur, 3 telur. Telurnya terlebih dahulu udah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan aku tempatkan di lubang-lubang ini telurnya. Nah, sekarang kita tutup, mari kita coba untuk mulai memasaknya. Sekarang kita pilih menu kukus, kemudian kita pilih star. Kita tunggu aja sampai udah selesai masak ya, sampai berbunyi bipnya 4 kali lagi. Nah, untuk metode kukusan ini minimal air yang digunakan itu sebesar 5 cup ya teman-teman. Jangan kurang daripada itu, takutnya nanti airnya kehabisan saat kita mengukus. Nah, sekarang aku mau langsung aja mulai untuk ngecek bagaimana telurnya, apakah benar-benar udah matang. Kita buka. Nah, ternyata alhamdulillah udah benar-benar matang ya teman-teman. Itu dapat dilihat dari kuning telurnya. Sekarang mau aku coba lagi di telur yang satunya. Nah, alhamdulillah di telur satunya pun udah benar-benar matang juga ya teman-teman. Nah, ini dia telur kukus hasil dari rice cooker Philips HD4515. Nah, sekarang kita lanjut percobaan ketiga. Jadi di sini aku mau bikin kue. Aku mau bikin roti. Jadi di sini udah ada tepung, udah ada telur, udah ada gula, garam dan juga permipan. Nah,
Nah sekarang kita bisa masukkan sedikit demi sedikit susunya ke dalam adonannya, sedikit demi sedikit aja ya teman-teman, jangan langsung sekaligus, sambil kita lihat bagaimana konsistensi kuenya. Nah kalau kuenya seperti ini bisa kita tambahkan sedikit lagi air susunya. Nah sekarang kita sudah bisa mulai menaikkan kecepatannya. Nah ini udah mulai agak kalis, jadi di sini aku langsung masukin aja margarinnya. Kalau kalian mau lebih wangi lagi, kalian boleh masukin butter, tapi di sini aku pakai margarin aja. Nah ini udah mengembang ya teman-teman, tadi aku udah 2 kali proofingnya. Nah sekarang aku mau langsung olesin pakai kuning telur, atau kalau kalian mau olesin pakai susu UHT juga boleh, ataupun percampuran antara kuning telur dan susu UHT itu juga malah lebih bagus. Sekarang mari kita coba untuk masak. Oh ya, sebelumnya ini penanang nasinya udah aku olesin margarin ya teman-teman. Nah sekarang kita masukin dulu ke rice cookernya. Harus selalu teman-teman untuk ingat adalah pastikan untuk rajin-rajin ngelap bagian bawah panci penanak nasinya itu ya teman-teman. Nah sekarang kita mulai memasak. Kita pakai metode kita pilih menu untuk kue. Nah di sini kue tulisannya 45 menit. Oke, langsung kita pilih start. Nah sekarang kita tunggu sampai kuenya matang, sampai seperti biasa berbunyi bip lagi sebanyak 4 kali. Nah alhamdulillah kue rotinya udah matang. Nah kalau teman-teman lihat dari video tadi, saat rice cookernya dibuka, adonan rotinya langsung turun, nggak mengembang sempurna seperti tadi. Jadi begini ya teman-teman, kalau kita bikin roti pakai rice cooker itu, jadi kita akan menggunakan elemen panasnya cuman dari bawah aja ya, beda sama kalau kita pakai oven. Kalau pakai oven kan elemen panasnya ada 2 dari atas dan 2 dari bawah, jadi panasnya benar-benar merata. Makanya di sini teman-teman bisa lihat kenapa matangnya cuman warna coklatnya itu cuman pada bagian bawah, sedangkan bagian atasnya itu berwarna pucat ya teman-teman. Karena itu tadi, karena rice cooker cuman pakai api bawah aja, atau maksudnya pakai elemen panasnya dari bawah aja. Dan kalau teman-teman perhatikan dari segi konsumsi wattnya aja jauh berbeda. Kalau kita pakai rice cooker ini saat kita menggunakan untuk memasak ya, beda untuk menghangatkan. Kalau memasak pakai konsumsi wattnya itu 400 watt, sedangkan kalau kita pakai oven, kalau oven aku yang mie top ya teman-teman, kalau api atasnya aja 350 watt dan api bawahnya 350 watt. Jadi kalau ditotalin itu totalnya 700 watt. Jadi dari situ aja kontras terlihat ya perbedaan konsumsi wattnya ya teman-teman, jauh lebih hemat saat kita pakai rice cooker ini cuman 400 watt. Jadi menurut aku kalau dilihat-lihat ya teman-teman, untuk hasil yang seperti ini aku sudah cukup puas lah teman-teman untuk hasil dari memasak kue dari rice cooker ya teman-teman. Ya memang tidak bisa lah kita bandingkan memasak kue dengan rice cooker dengan oven, memang jauh lebih bagus pakai oven lah tentunya, tapi untuk segini udah menurut aku udah cukup worth it lah teman-teman. Nah jadi roti ala rice cookernya langsung disantap oleh anak dan suamiku selagi hangat dan mereka suka. Nah sekarang aku mau coba metode memasak yang terakhir. Sekarang aku mau masak nasi, tetap nasi ya teman-teman. Cuman ini metode masaknya aku pakai yang metode slow cook. Aku mau lihat, nanti aku mau ngebandingin sama yang masak cepat gimana nanti hasilnya. Nah jadi untuk airnya dan juga berasnya aku pakainya sama kayak yang aku masak pakai masak cepat. Ini aku atur menunya dulu, pakai menu slow cook, kemudian start. Kita tunggu, ini waktunya memasaknya 4 jam ya teman-teman. Nah sekarang udah berbunyi bip sebanyak 4 kali. Sekarang aku mau langsung buka rice cookernya. Wow, agak kaget sih aku liatnya.
Menurut aku ini nasinya lebih lembek daripada nasi saat kita memasak pakai metode cepat ya teman-teman, masak cepat. Dengan berasnya sama, jumlah air yang sama, tapi ini hasilnya lebih lembek. Jadi ini tuh memang memasak untuk bubur ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau masak bubur, bisa berasnya sedikit, airnya lebih dibanyakin ya nanti. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Di sini ada kelebihan daripada rice cooker Philips HD4515, diantaranya adalah ini menggunakan teknologi pemanas Smart 3D, kemudian ada 10 varian menu, dan untuk layar displaynya lebih lebar. Kemudian untuk panci bagian dalam ini 6 kali lebih tahan lama dibandingkan panci nonstick biasa, karena ini menggunakan lapisan dari baku hanseki yang tentunya lebih sehat untuk kita, karena bisa menjaga nutrisi daripada nasi itu sendiri. Kemudian tutup bagian dalam atasnya juga bisa dilepas pasang ya teman-teman. Tentunya ini memudahkan kalian untuk membersihkan daripada rice cooker itu sendiri, dan tentunya untuk menjaga kualitas nasi. Dan dari samping, dari tengah, pokoknya semua ini terlihat benar-benar menawan. Pokoknya Philips memang top care deh. Jadi ini tuh udah produk dari tahun kemarin, tapi sampai tahun ini menurut aku ini tetap bertahan, tetap juara, tetap tampilannya yang menarik. Gak cuma tampilannya menarik, fitur-fitur yang diberikan juga menurut aku cukup worth it lah dengan harga yang segitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku. Apabila ada salah kurangnya aku mohon maaf ya teman-teman. Sekali lagi aku hanya sedikit sharing aja kepada kalian. Kalaupun dalam video ini banyak kesalahan, aku mohon maaf ya kepada kalian. Silahkan ambil positifnya, buang ya negatifnya ya teman-teman. Oke, sekian aja review dari aku kali ini ya teman-teman. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya biar lebih banyak lagi yang bisa menyaksikan video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa dikasih like ya teman-teman. Sekian dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.